Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Syariful Amin, NPM 1921911108 dari kelas Penjas 2C, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses dan kondisi belajar gerak pada mata kuliah TBM Motorik. Untuk materi yang pertama yaitu tentang proses belajar gerak. Jadi pengertian proses belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai suatu tujuan belajar memerlukan suatu fase. Fitch dan Posner dalam Oliveira dan Goodman membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonom atau otomatis. Yang pertama yaitu fase kognitif atau tahap awal. Pada fase ini, fase kognitif merupakan fase dalam belajar keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak renang yang akan dilakukan. Pada fase ini, pelajar mula-mula berusaha memahami konsep gerak yang diterima melalui penjelasan atau melihat contoh gerakan. Penjelasan diterima melalui informasi verbal yang diterima oleh telinga. Lalu informasi visual diterima melalui mata. Kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap dan memahami informasi. Berdasarkan proses memahami informasi yang sudah dilakukan, maka dalam pikiran peserta didik muncul konsep gerak dalam bentuk rencana gerak dan urutan rangkaian gerak yang akan dilakukan seterusnya. Agar konsep yang dipahami pelajar adalah benar, diperlukan suatu gerak yang benar dan dapat diamati dengan jelas. Kemudian yang kedua ada fase asosiatif atau fase menengah. Dalam fase ini merupakan tahapan setelah konsep gerak renang dipahami peserta didik. Kemudian mencoba melaksanakan gerak dengan mempraktikkan gerak. Pada tahap ini terjadi pengasosiasian antara aktivitas kognitif dan aktivitas gerak tubuh. Kondisi gerak yang berbeda dalam pikiran peserta didik kemudian dipraktikkan dalam bentuk gerak. Pada saat proses pelaksanaan gerak, pada gerak renang, gerak belum benar dan belum lancar. Hal ini dikarenakan konsep gerak dalam pikiran peserta didik masih mendominasi. Butuh waktu berulang-ulang untuk mempraktikkan gerak sehingga peserta didik dapat menguasai gerak dengan benar dan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu fase otonom atau tahap akhir. Pada fase ini, tahap akhir dalam mempelajari keterampilan gerak. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu melakukan gerak renang secara otomatis. Jadi, gerak otomatis atau otomatisasi gerak adalah kemampuan peserta didik melakukan gerak walaupun secara bersamaan. Peserta didik melakukan aktivitas kognitif. Contoh ketika berenang di dalam kolam renang umum, pada saat berenang seorang melihat ada perenang lainnya melintas, secara otomatis perenang tersebut akan memperlambat gerak renangnya agar tidak bertabrakan. Gerak otonom belum tentu gerak yang efektif dan efisien. Gerak yang tidak efektif dan efisien ini jika dilakukan berulang-ulang juga akan menjadi gerak yang otonom. Gerak yang salah dan sudah mencapai gerak otonom akan sulit dibentuk. Maka untuk mempelajari gerak renang yang benar, efektif, dan efisien diperlukan pembelajaran gerak yang benar. Pembelajaran gerak renang yang benar perlu tahapan-tahapan yang benar. Hal ini untuk menghindari otomatisasi gerak renang yang salah. Materi yang berikutnya yaitu berkaitan dengan kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar.
Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Pada kondisi internal ini, kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama yaitu berusaha mengingat untuk bagian-bagian gerak yang dipelajari. Kemudian yang kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerak dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Kemudian pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan. Yang perlu dipahami kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa dilakukan. Kemudian yang kedua ada kondisi eksternal. Pada kondisi ini, belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus itu diberikan dalam bentuk seperti yang pertama, pemberian penjelasan gerak. Jadi mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah diingat dan dimengerti. Hal-hal penting yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur gerakan dan kunci cara melakukannya dan urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Kemudian pemberian contoh gerakan. Jadi gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana seharusnya gerakan tersebut dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberikan kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokok dan kunci-kunci gerakan yang biasanya mempengaruhi gerakan tersebut. Jadi setelah pelajar diberikan penjelasan dan contoh gerakan secukupnya, maka mereka diinstruksikan selanjutnya untuk mempraktekkan gerakan tersebut. Kemudian mempraktekannya, gerakan tersebut merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari. Pada awal mempraktekkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan, tetapi dengan mempraktekannya berulang-ulang, kesulitan akan berkurang dan penguasaan gerakan semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerakan, keterampilan biasanya ditandai berdasarkan indikator berikut. Yang pertama yaitu prinsip pengaturan giliran. Yang kedua, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga, kesalahan gerakan semakin berkurang. Yang keempat, penampilan terbaiknya biasanya dicapai semakin konsisten. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak bias dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang perlu diberikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama yaitu prinsip pengaturan giliran. Yang kedua ada prinsip beban belajar meningkat. Yang ketiga ada prinsip kondisi praktik bervariasi. Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Dan belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.